Oke, jadi hari ini tanggal 19 Mei 2026, gue akan unboxing suatu barang. Itu knalpot standar racing dari Karis. Awalnya gue bingung sih, gue sempat beberapa kali riset knalpot apa yang adem buat motor standar. Khususnya gue pakai NMAX Neo. Jadi gue sempat riset juga di YouTube, via AI juga, knalpot apa aja, kelebihan kekurangannya masing-masing. Gue sebenarnya agak concern sama Rogue One sih. Rogue One itu dari segala aspek dia lebih aman dari knalpot yang lain. Kalau dari suara bassnya, gue jujur lebih suka Kares. Tapi banyak juga respon-respon yang negatifnya dari Kares ini. Ada yang bilang tarikan bawah, ada yang bilang tarikan atasnya yang ngempos. Tapi itu video sekitar 4 tahun yang lalu. Gue lihat. Makanya gue mau membuktikan. Sekaligus gue emang kayaknya lebih serak sama Karis sih. Kita coba unboxingnya. Jadi ini penampakan boxnya ya, Karis Exhaust buatan Indonesia. Oke, Pride Indonesia. Ini tampak atasnya. Ini tampak samping seri NMAX. Oke, sekarang kita akan bongkar di sini. Yang pertama kita dapat baut-baut. Di sini ada baut, per, sama dapat busingnya juga sih. Gue pernah chat adminnya dari toko hijau, katanya pakai baut bawaan motor itu bisa. Ini bautnya ada dua, per ada dua, dapat ring, stiker, sama busing. Semoga PNP ya, katanya sih PNP. Nah, terus ini ada headernya, pipa header. Kebetulan gue pilih yang polis karena selain harga lebih murah, dia lebih cocok aja sih warnanya sama silencernya. Nah, ini dapat cover knalpot. Knalpot ada logo Karisnya. Gue suka cover knalpotnya simple gitu, sama logo Karisnya ini solid. Cuma di dalam dia ada ringnya, udah nempel, sama ada karet-karetnya juga di ring ini. Udah ada karet. Nah, ini dia silencernya. Silencernya kalau kata orang sih ringan ya. Tapi untuk knalpot standar racing ini lumayan sih. Terus kalau gue lihat las-lasannya, gue pernah lihat review YouTube orang, katanya las-lasannya itu tipis gitu atau gampang patah. Kalau gue lihat di sini sih lumayan rapi. Dan kalaupun nanti las-lasannya patah, setahu gue bisa dikasih garansi ya. Jadi tinggal bawa aja ke Karisnya, ada di Jakarta Barat. Oke, itu aja unboxingnya. Kita akan lanjut ke pemasangan. Apakah gue bisa masang knalpot sendiri? Jujur gue belum pernah ganti knalpot sendiri sih. Ini lumayan rapi sih headernya juga. Las-lasannya rapi di header, bisa dilihat. Nggak terlalu banyak las-lasan. Di sini ada 1, 2, 3. Cuman ada 3 garis lasnya. Sama di sini finishing juga lumayan sih, lumayan rapi. Buat knalpot harga 1 jutaan ya. Nah, ini untuk silencernya, dia end cap-nya itu pakai aluminium. Jadi lumayan kuat. Cuman dia bautnya pakai paku ripet. Jadi maintenance-nya mungkin harus ke bengkel ya. Nah, di sini juga lumayan tebal lubang dudukannya. Overall di silencer juga rapi sih las-lasannya. Semoga kuat. Nah, di sini untuk sangkutan per dia cuma ada 1.
Dan ini untuk tamengnya. Gue awalnya pikir ini tameng biasa, tapi gue agak kaget di sini ada Nemo. Nah, yang tadi gue bilang di sini gue suka itu dia ada karetnya ya di sini. Jadi harusnya sih nggak gampang oblak-oblak. Ini embosnya lumayan solid. Jadi nggak gampang copot. Oke. Oke, jadi ini hasilnya udah dipasang. Akhirnya gue masang di bengkel. Karena baut bawaannya itu gue buka pakai kunci T biasa, keras banget. Jadi akhirnya gue ke bengkel aja. Di sini bautnya pakai baut bawaan motor. Tapi baut bawaan yang motor yang di atas itu nggak gue pakai. Jadi dua baut ini tuh yang awalnya ada dua di sini. Jadi karena yang paling atas itu kepanjangan sama dari bosingnya kayaknya kurang pendek, nggak tahu bosingnya kependekan atau bautnya yang kepanjangannya baut bawaannya. Jadi ini gue pakai dari yang bawah. Ini juga dari yang bawah. Nah, antara header sama crankcase-nya sih kayaknya ngefit ya. Jadi lumayan presisi dan PNP. Nah, sekarang kita cek sound dulu ya. Suaranya lumayan adem. Dan tadi gue di jalan, kalau lagi di jalan tuh nggak keras lah. Kalau di jalan tuh adem lumayan. Ini kita gebir dikit. Jadi gitu aja teman-teman, proses penggantian knalpot sebenarnya simple, tapi karena gue nggak punya alat yang cukup bagus gitu ya, jadi gue nggak bisa ganti sendiri. Tadi gue tes bawa sebentar, sekilas dari bengkel ke rumah itu seperti yang tadi gue bilang, suaranya adem, idealnya adem. Pas dibawa di jalan itu nggak terlalu berisik, bahkan bisa dibilang nggak berisik lah. Tapi bassnya enak, itu yang gue suka. Dan tadi sekilas juga gue rasain tarikan bawahnya sih emang rada ngempos, tapi sedikit doang sih. Kengemposan itu kebayar sama suaranya lah. Walaupun begitu sebenarnya memang kalau motor standar ya lebih bagus pakai knalpot standar. Tapi karena gue suka suara knalpot standar racing sama looksnya juga bagus, dan biar di jalan gue nggak ngantuk, jadi gue akhirnya memilih untuk ganti knalpot standar racing. Oke, kalau ada penjelasan gue yang salah atau kurang tepat, tolong bantu koreksi. Karena gue bukan orang yang expert di otomotif. Gue juga sebenarnya orang yang coba modif motor dari zaman sekolah itu nggak kesampaian. Jadi sekarang gue baru mau merasakan hal itu lagi. Oke, thank you. Jadi hari ini gue udah tes knalpot Kares ini dari Jakarta ke Cianjur. Selama di perjalanan sih nggak ada ngempos-ngempos ya, entah itu di RPM tinggi atau rendah. Cuman gue nggak tahu apakah feel gue nggak sepeka orang lain atau gimana gitu ya. Cuman gue ngerasa di tanjakan sekalipun tenaganya nggak ada yang terasa hilang gitu. Jadi ya not bad lah knalpot ini. Cuman sayangnya gue belum bisa buat video pas sambil jalan karena keterbatasan gadget ya. Tapi selama perjalanan sih asik pakai knalpot ini. Suaranya adem, ngebas gitu ya. Tarikannya juga lumayan. Oke, jadi paling itu aja review singkat soal knalpot Kares Performance ini. Cukup puas dengan knalpot ini karena harganya juga nggak terlalu mahal, sama hasil dan kualitasnya juga cukup bagus lah untuk knalpot standar racing harga segitu.